Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kebetulan karena saya juga berhalangan untuk mengajar, maka dari itu hari ini akan saya berikan video terkait kelanjutan materi minggu lalu, yaitu pemrograman prosedural. Kalau sekarang kita akan tambahkan struktur kontrol algoritma, yaitu iteration atau perulangan, dan selection atau percabangan. Nah, sequential yang dimaksud di sini adalah yang seperti kemarin, yang urut dari atas ke bawah itu ya. Oke. Minggu lalu kan kita belajar tentang sequential, program dijalankan dari line yang pertama sampai terakhir. Misalkan kemarin itu kita contohkan untuk menghitung aritmatika, itu kita minta inputnya dulu, terus kita baru tambahkan, baru kurangkan gitu secara urut dari line 1 sampai line terakhir dijalankan. Dan memang hampir semua jenis bahasa pemrograman itu eksekusinya selalu sekuensial, yaitu berurutan. Tapi kan kita tahu ya, dalam sebuah solusi itu kan tidak mungkin harus dilakukan langsung secara urut dan kita harus definisi satu persatu. Maka dari itu, ketika kita waktu itu pada minggu awal itu belajar tentang flowchart, itu kita punya yang namanya bagan wajib, yaitu kontrol algoritma. Kita bisa melakukan perulangan di situ, dan kita juga bisa melakukan percabangan. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu perulangan. Nah, perulangan ini apa sih maksudnya? Jadi dia itu maksudnya adalah proses yang dilakukan itu akan selalu berulang hingga kondisi perulangannya tadi menyatakan berhenti atau sudah salah. Misalkan kalau kita pakai while ya contohnya, while angka itu lebih dari 0, maka dia akan diulang terus sampai angka itu sama dengan 0 atau minus misalkan. Ini gunanya apa? Gunanya untuk menghemat waktu penulisan kode dalam tugas-tugas yang repetitif. Misalkan mau menginput jumlah misalkan gini, kalian punya suatu perusahaan tuh punya 100 karyawan misalkan, mau diinputkan semuanya itu NIK-nya satu persatu misalkan. Nah, itu daripada satu persatu inputnya, kita bisa menggunakan perulangan yang menginputkan ke semuanya. Dan ini juga bisa berlaku sebagai konsep generalisasi. Maksudnya apa? Misalkan solusi kalian itu mempunyai pattern yang khusus ya. Pattern itu maksudnya apa? Pola. Jadi misalkan suatu permasalahan itu dapat diselesaikan dengan pola yang berulang-ulang, yang repetitif. Maka kalian bisa melakukan konsep generalisasi. Contoh gampangnya itu ya waktu kita lihat assembly line pada minggu-minggu yang lalu. Kenapa satu mesin itu prosesnya selalu sama? Nah, itu salah satunya adalah karena dia repetitif. Misalkan mencetak besi menjadi kotak misalkan, itu kan selalu kotak terus. Jadi diulang terus sampai menyatakan berhenti, mungkin besinya habis atau gimana gitu. Atau sudah melalui berapa kali perulangan seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengenal dua jenis perulangan dalam Python. Dalam Python itu ada yang perulangannya itu menggunakan for, yaitu for elemen di tiap sequence ya, atau list. Sequence itu maksudnya apa? Sequence itu maksudnya sebuah tipe data di Python yang sifatnya adalah urutan atau deret. Ada juga yang while. Nah, sekarang coba kita praktekkan terlebih dahulu yang for. Misalkan gini. Misalkan saya punya list, yaitu daftar ya. List ini berisi misalkan nama-nama barang, misalkan ada odol, ada sikat gigi, ada ciki, ada sampo, ada sabun, ada es krim, misalkan gini. Nah, terus program saya itu ingin istilahnya apa ya,
mau menuliskan barang yang mau saya beli misalkan. Jadi sebenarnya programnya itu cuma misalnya gini, print saya mau beli misalkan. Nah, saya mau beli ke 1 2 3 4 5 6 barang ini. Saya mau beli ke 6 barang ini, tapi saya mau menuliskan tuh saya mau beli misalkan odol. Gini kan. Terus kalau nggak pakai perulangan ya itu gini. Saya mau beli odol, saya mau beli sikat gigi, saya mau beli ciki, saya mau beli sampo, saya mau beli sabun, saya mau beli es krim. Kalau di print kan hasilnya sebenarnya isinya juga sama ya dengan yang atas ya. Tapi di sini saya menggunakan solusi yang repetitif. Maksudnya penulisan program itu repetitif. Saya mau beli ini ditulis sebanyak isinya ini. Nah, perulangan itu gunanya apa? Untuk menghemat dan menyimpelkan solusi kita. Jadi gimana caranya kalau pakai for? Kan ini sebuah sequence ya. Saya mau ambil tiap elemen di dalam sequence ini atau urutan ini dan saya mau tempelkan ke printoutnya. Berarti kan kalau tadi kan for element ya kan, ini sequence kan formatnya dan ada titik duanya. For misalkan elemennya itu saya kasih for barang ya, saya kasih nama barang ya di dalam in daftar kan sudah sebuah variabel yang menyimpan sebuah sequence ya. Titik 2 jangan lupa enter, jangan lupa ini ada indentasi. Jadi kalau dari sini itu kita klik tab aja, tab. Nah di sini kalau tidak ada indentasi nanti sama Python dianggap bukan termasuk dalam bloknya for. Jadi misalnya for barang in daftar, saya mau ngeprint, ini perintahnya langsung mau beli ini ya kan, spasi plus data barang. Coba sih kita jalankan hasilnya gimana. Ternyata sama persis dengan menulis hanya 2 baris dibandingkan dengan kita menulis 1 2 3 6 baris. Bayangkan aja kalau ini barangnya adalah 1000 misalkan, gimana mau nulis barang sampai 1000 terus kayak gini semua ya kan. Ada satu contoh lagi, misalkan saya punya saya punya sebuah teks Romeo and Juliet ini dan isinya itu adalah list dari setiap kata sebanyak ini. Bagaimana cara mau mengeprint tiap kata ini misalkan, atau menggabungkan tiap kata atau mengapakan tiap kata ini ya, kita harus pakai for. Kita harus masukkan teksnya ini ke for-nya. Misalkan saya tulis ini for kata in, nanti apa katanya namanya apa, teks ya, teks. Misalkan ini langsung di print aja katanya, dia akan langsung keluar sekian ribu kata ya kan. Kalau cuma di print doang, misalkan kita mau tambahkan tiap kata itu dengan apa, misalkan dengan Inggris kan, saya nggak perlu nulis Inggris tuh berkali-kali gitu. Jadi itu salah satu gunanya for. Bisa juga pakai range ya, range. Misalkan kalau range ini maksudnya apa? Range ini ketika kita jalankan itu misalkan print range 0 range 10 ini. Dia keluarnya berapa sih? Ternyata jadi range itu dia returnnya adalah sebuah apa itu namanya, list yang nanti isinya itu
adalah angka sampai angka stopnya. Maksudnya gimana sih? For i in range 10, maka dia kalau print i keluarnya 0 sampai 9. Dia diulang sampai 10 kali gitu istilahnya. Range itu. Tapi keluarnya angka. Ya bisa dikombinasikan dengan hal lainnya. Jadi sampai situ kalau for. Gunanya untuk memproses tiap elemen di dalam sequence atau mengulang sesuai jumlah perulangan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya adalah while. Kalau while ini dia akan selalu mengulang hingga kondisinya salah. Maksudnya gimana, Pak? Jadi misalkan terus ya, while saya tulis variabelnya dulu, misalkan i sama dengan 10. Ketika i kurang dari atau sama dengan 10, maka ya, jika ini benar-benar kurang dari sama dengan 10, while ini while pernyataan ini itu true, maka print ayam, misalkan print ayam ke i, misalkan karena ini adalah true terus, i nya itu 10 terus, harusnya i nya 0 ke 1 aja deh. Saya restart dulu, kan dia nggak mau stop, jadi harus restart. Jadi selama i nya itu kurang dari 10, maka dia akan ngeprint terus, dia akan infinite loop, nggak selesai 10 sampai kapan, karena nggak ada berubah. Maka kita di bawahnya ini harus kita tambah i, misalkan sama dengan i plus 1, dia baru mengulang sebanyak 10 kali. Ini gitu aja sih while itu. Bisa digunakan untuk apa sih while ini kira-kira? Bisa digunakan untuk password. Misalkan passwordnya ini saya tulis sebuah password misalkan, passwordnya aba-aba misalkan ini ya. Nah terus misalkan ini tuh salah satu kode untuk login misalkan, while password itu tidak sama dengan aba-aba, maka dia harus mengeluarkan misalkan gini, print adalah password salah misalkan. Nah terus dia kan diminta lagi nih, input pass dengan input, terus coba masukkan password Anda lagi, terus while input pass tidak sama dengan password yang disimpan misalkan, maka password salah. Terus kan di sini kan minta lagi harusnya input pass sama dengan input, masukkan lagi password. Nah itu nih. Nah ini kan tanya masukkan password Anda, karena passwordnya aba-aba sebab saya salah, Ruza maksudnya. Password salah, masukkan lagi ASD, salah, dia akan ngulang terus sampai ketika kita masukkan yang benar, misalkan aba-aba, dia selesai. Jadi ketika while ini terlewat, misalkan di sini sudah while-nya terlewat, kita print selamat datang misalnya gitu. Salah terus, dia akan ngulang dan terjebak di dalam blok ini.
sampai input pasnya, sampai pernyataan ini itu salah. Perulangannya ini kan sampai pernyataannya salah. Bagaimana cara kita membuat pernyataan input pas tidak sama dengan password itu salah? Ya kita masukkan password yang benar. Tes, dia langsung keluar dari while, dia langsung ke selamat datang. Seperti itu. Jadi kalau pakai while itu dia harus kita salahkan pernyataan while-nya untuk keluar dari while, atau kita bisa menggunakan break statement. Tapi break statement tuh memang nanti ya lebih advance lagi. Itu kalau kita sudah menggunakan yang lebih advance lagi, kita bisa menggunakan break, continue, ada if-nya juga. Itu kalau sudah percabangannya lebih rumit lagi, kita bisa pakai itu. Nah, ini karena kita nggak bisa challenge, jadi silahkan dicoba sendiri. Kalau mau buat program minta user menginput sejumlah angka, kalau sudah semua input ditampilkan pakai for, pakai while gitu ya, bisa. Oke, kita sekarang masuk ke percabangan. Sebenarnya kalau kita mau fokus di perulangan dan percabangan tuh sebenarnya perlu pertemuan sendiri, nggak bisa jadikan satu. Tapi kita karena ini masih pengantar, kita nanti lebih dalam lagi di semester depan di algoritma. Nah, percabangan ini kan juga dilambangkan dengan wajik ya, tapi dia akan memilih kondisinya itu true apa false ya, sama dengan perulangan tadi yang pakai while. Dia akan mengulang selama kondisinya true. Tapi kalau percabangan dia akan memilih jika true itu dia masuk yang mana, jika false dia masuk yang mana. Dan ini berguna untuk penulisan kode yang memerlukan tindakan tertentu. Juga bisa menjadi implementasi konsep generalisasi. Misalkan kalian mau menginputkan keputusan yang bercabang, misalkan kalau perempuan itu yang diapakan, misalkan masukkan gender Anda. Jika perempuan maka tampilannya warnanya menjadi ceria, menjadi warna pastel misalkan. Jika Anda laki-laki maka perlakuannya tampilan sebuah aplikasi akan menjadi hitam dan maskulin misalnya gitu. Kalian sudah saya kira sudah paham kok konsep percabangan ini. Nah, ini ada beberapa sintaks untuk menentukan if. Ada yang langsung if, terus dia langsung jika if-nya ini tidak terpenuhi, jika if yang pertama false, dia akan langsung masuk ke else-nya. Maksudnya apa? Dia cuma ada dua kondisi, iya dan tidak. Tapi ada juga yang namanya else if, yaitu ketika if yang pertama tidak dipenuhi, dia akan ngecek lagi ke if yang kedua, else if yang kedua. Ketika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, baru dia masuk ke else. Sekarang kita coba langsung aja. Misalkan ini ya, saya mau membuat untuk menentukan temperatur misalkan temperatur itu ABC aja lah ya, tadi kebanyakan. Misalkan kalau sangat dingin tuh sangat dingin, terus B misalkan sejuk, terus C misalkan sumuk itu maksudnya apa? Panasan dulu sumuknya. Terus ini minta input nih, input user. Berapa suhu saat ini? Nah, gitu. Terus kita buat nih, jika kita buat if-nya. If misalkan ya kita punya if input user itu kurang dari 20 misalkan, itu adalah misalkan sangat dingin ya, berarti print suhu di suasana sekarang adalah A ya kan. Terus kita punya elif lagi kan, kalau sejuk berarti kan antara 20 dan sekian itu. Jika input
user itu berada di antara 20, kok 20 pas kan harus 20, berarti ini sama dengan 20 sampai 25, ya kan? Maka print suasana sekarang adalah B, setuju ya. Terus else, di luar dari itu ya, di luar dari itu kita nggak perlu menentukan apa namanya, nggak perlu menentukan kondisi, karena else kan wis di luar dari itu, di atas 25 lah hitungannya kan. Berarti print suasana sekarang adalah C. Jadi kan kayak gini kita sudah membuat percabangan sederhana di sini untuk menentukan kondisi. Misalkan berapa suhu saat ini? Misalkan suhu saat ini adalah 18. Sangat dingin. Kalau kita coba lagi, berapa suhu saat ini? 40. Suasana sekarang adalah sumuk. Ini salah satunya. Bisa juga digunakan dengan gabungan tadi, while ini tadi. Ini kan input passnya di sini, ya kan? Ini kan while input pass. Misalkan kita mau kasih sebuah batasan itu misalkan try, kita kasih try yang pertama kan pasti kan 0, try yang pertama kan pasti 1 ya. Nah, ketika try ini adalah misalkan kurang dari sama dengan 3, ya kan, kurang dari sama dengan 3, maksudnya kita cuma punya 3. Ketika salah itu adalah dia masukkan lagi passwordnya, terus tambah 1, misalkan input lagi passwordnya. Nah, ketika kan tadi belum ada persyaratannya untuk ke passwordnya ya. Berarti kan kita bisa kasih if di sini. Jika ini while yang dalamnya ada if. Jika input dalam kurung, biasanya nggak apa-apa sih Pak, nggak pakai dalam kurung, tapi saya lebih nggak pakai dalam kurung. Jika input pas ini sama dengan persis ya, sama dengan password, maka break itu apa? Break itu keluar dari while-nya, atau print sama datanya di sini. Kalau nggak sama, maka tulisannya adalah password salah. Masukkan lagi passwordnya, sudah boys, masukkan passwordnya. Salah, ini tambah 1. Berarti salah. Ini kan sudah keluar 3 kali, dia sudah keluar. Berarti kan di sini kita harus kasih kayak sambutan gitu. Sambutan ya. Kalau salah di sini. Password sudah salah. Misalkan 3 kali, maka Anda diblok. Jadi sudah salah 3 kali, maka Anda diblok. Nah, apa yang terus misalkan mau ketiga ini benar, misalkan apa? Dia akan masuk ke if dan dia langsung di break di sini. Kok nggak di break ya? Harusnya masuk di else nya ya, gitulah intinya. Password di bloknya ini kita bisa masukkan ke else nya ini kalau ini sudah 3 kali di sini.
kita masukkan if lagi sih sebenarnya di sini. If thrice sama dengan 3 ya kan, maka maksudnya ada di blok. Else printnya selamat datang lagi. Selamat datang. Thrice-nya tidak sama dengan 3. Thrice-nya kan sama dengan 3. Oh, jika sama dengan 3 kok masuk sama datang ya? Bingung sih. Jika thrice sama dengan 3 maka sudah salah 3 kali, maka itu kok masuk else? Harusnya thrice nya ini masuk thrice nya ini harusnya 3. Aneh ya, ini sebuah bug ini. Ya gitulah pokoknya. Ini kita bisa gunakan di break sini untuk mengeluarkan dari while-nya. Coba aja sendiri. Mungkin sesuai yang saya tuliskan di sini mungkin sudah benar. Saya tadi kan nulisnya live, saya nggak lihat dari sini. Saya rotok bingung. Oke. Selanjutnya if. Kalau kalian mau coba itu if-nya cuma sampai situ aja. Ada if, ada elif. Jika sesuai kondisi masuk ke if, tidak sesuai kondisi masuk ke else. Ada kondisi kedua atau lainnya itu ya ada elif atau ada if yang di dalam if. Yang penting jangan lupa indentasinya. Indentasi itu misalkan if di sini, nah sampai di sini kalian mau kasih if lagi, apa itu harus di sini, tulisan kita di sini. Jadi ya ada if yang bertingkat juga, tapi itu nanti kalian bisa tahu sendiri. Kenapa sih kok Python tuh perlu indentasi? Karena Python tuh nggak ada dalam kurung kurawal, jadi dia tuh perlu indentasi untuk menunjukkan bahwa itu ada di dalam bloknya. Kayak di sini kan if while-nya kan di sini. Nah, kalau mau if-nya ini dimasukkan ke while, itu ya di dalamnya indentasinya while di sini. Terus isinya if kok nggak di depan sini, karena if isinya if ini masuk ke dalam if, bukan masuk ke dalam while. Gitu. Kalau kalian mau coba silakan buat program user itu misalkan dapat menginput NIM-nya mahasiswa misalkan. Terus dari NIM tadi dibuat percabangan, hasil NIM-nya bisa keluar misalkan prodinya. Itu prodi apa misalkan. Kan bisa kalian sudah tahu ya apa polanya dari NIM itu seperti apa yang melambangkan bahwa nomornya itu adalah prodinya dari mana. Kalian bisa buat percabangan dari situ. Bisa menggunakan slicing, NIM-nya kita cuma ambil tengah-tengahnya doang gitu, bisa. Ini sebuah challenge kalau kalian mau coba, boleh. Oke, sudah sampai situ saja sebenarnya materinya. Memang singkat karena materinya pengantar pemrograman itu tidak terlalu dalam, dan kita akan mendalami lebih dalam lagi itu ketika di Alpro. Ini cuman agar sekedar tahu aja kalau cara memprogram secara sederhana itu seperti apa. Nah, tugasnya ini udah ada di aula, silakan dikerjakan. Insya Allah gampang karena ya nggak ada yang terlalu rumit. Ini cuma percabangan dan perulangan biasa. Cuma kombinasi antara kedua itu. Oke, terima kasih untuk setelah mengikuti video ini sampai selesai. Boleh diulang-ulang terserah. Kalau nggak dilihat juga nggak apa-apa, asal belajar sendiri karena materinya juga sudah saya berikan. Mohon maaf karena saya tidak bisa mengajar. Insya Allah mulai minggu depan saya sudah bisa mengajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.